bimbingan dan konseling itu diperlukan di dalam sekolah, baik pengertian, persamaan, maupun perbedaan bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling atau biasa kita sebut BK itu sangat dibutuhkan di sekolah karena sekolah itu bukan hanya sebagai tempat pembelajaran secara akademik, tetapi BK di sini juga sebagai tempat perkembangan baik perkembangan pribadi, sosial, dan emosional. Dan biasanya siswa yang sering menghadapi sebuah permasalahan seperti kesulitan dalam belajar, stres dalam belajar, atau sebuah konflik dengan temannya, bahkan bingung dalam pemilihan jurusan, itu biasanya akan diberikan arahan atau bimbingan oleh guru BK. Kemudian berdasarkan pengertiannya, bimbingan dan konseling itu pastinya berbeda karena bimbingan adalah proses untuk membantu individu memahami diri dan lingkungannya sehingga siswa itu dapat mengarahkan diri dalam mengambil keputusan yang sesuai. Misalnya guru itu memberikan sebuah bimbingan bagaimana cara belajar yang efektif, seperti itu. Sedangkan konseling adalah hubungan antara konselor dan siswa atau biasa kita sebut konseli, yang tujuannya itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam permasalahan pribadi, sosial, maupun emosional yang biasanya itu bersifat lebih mendalam dan rahasia. Misalnya siswa itu curhat kepada gurunya berkaitan dengan masalahan yang dihadapi. Nah, di sini guru harus bisa memberikan solusi dan mengetahui akar permasalahan dari masalah siswa tersebut. Kemudian persamaan bimbingan dan konseling ini, yang pertama itu tujuannya sama, yaitu untuk membantu siswa dalam mencapai perkembangan yang optimal, dan sifatnya itu juga membantu, jadi bukan memaksa atau menghukum siswa. Dan yang ketiga itu juga dilandasi oleh hubungan yang baik, dan artinya di sini itu sifatnya terbuka dan saling mempercayai satu sama lain. Dan bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh konselor atau guru BK yang memiliki keahlian di bidangnya. Dan bimbingan dan konseling ini itu menekankan sifat kemandirian kepada siswa agar bisa memecahkan masalah sendiri dengan arahan. Kemudian sedangkan perbedaannya, bimbingan ini itu lebih berfokus pada pengembangan skill, kemudian kemampuan yang ada di dirinya, kemudian informasi-informasi lomba dan orientasi. Dan bimbingan itu biasanya sifatnya lebih kelompok dan jangka waktunya lebih panjang. Kemudian bimbingan ini itu memberikan sebuah pengetahuan atau keterampilan dalam mencegah suatu permasalahan. Sedangkan konseling ini itu berfokus pada pemecahan masalah pribadi, baik masalah pribadi, sosial, emosional, trauma, atau lain sebagainya. Dan sifatnya itu lebih individu. Dan biasanya itu dilakukan secara berulang kali, mendalam, serta bersifat lebih rahasia. Dan konseling ini biasanya bisa mengubah sikap atau perilaku siswa yang bermasalah. Kemudian untuk soal yang nomor 2, yaitu berkaitan dengan tujuan, fungsi, orientasi BK, asas-asas, dan prinsip-prinsip BK. Nah, untuk yang pertama itu tujuan BK. Tujuan BK itu pastinya yang pertama untuk membantu siswa memahami dan mengetahui setiap potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk membantu siswa dalam mengatasi sebuah permasalahan seperti kesulitan dalam pembelajaran atau permasalahan pribadi ataupun sosial dan emosionalnya. Kemudian yang ketiga itu tujuan BK adalah untuk mengarahkan siswa dalam mengambil sebuah keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Kemudian yang keempat itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi atau well-being dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Kemudian yang kelima adalah mempersiapkan siswa ke depannya untuk memilih jurusan atau karir ke depannya. Kemudian berkaitan dengan fungsi BK di sini itu
terdiri dari 6 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, di mana di sini BK itu berfungsi untuk membantu siswa memahami diri dan lingkungannya. Kemudian fungsi pencegahan, di mana di sini disebut sebagai preventif. Jadi BK itu harus bisa mencegah sebuah permasalahan yang muncul melalui sebuah pembinaan atau bimbingan. Nah, yang ketiga itu ada fungsi pengembangan, di mana BK ini berfungsi untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian ada fungsi penyaluran, jadi BK ini harus bisa membantu siswa menentukan jurusan yang akan dilanjutkan nanti sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada fungsi perbaikan, di mana di sini BK itu harus membantu memperbaiki perilaku dari siswa agar menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan penyesuaian, di mana BK itu harus tetap menjaga agar dalam melatih emosi, akademik, dan perkembangan lainnya itu seimbang. Dan selanjutnya itu ada orientasi BK, di mana orientasi BK itu ada 4. Kemudian yang pertama itu berorientasi pada perkembangan, di mana lebih berfokus untuk membantu siswa secara positif di setiap tahap usia. Kemudian yang kedua itu berorientasi pada pencegahan, di mana BK itu harus bisa mencegah sebuah permasalahan yang ada pada siswa. Kemudian yang ketiga itu berorientasi pada penyelesaian masalah, di mana BK itu harus bisa membantu siswa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan memberikan solusi. Kemudian yang keempat itu berorientasi pada kehidupan nyata. Jadi layanan BK di sini itu tidak hanya sekedar teori saja, tetapi juga membantu siswa dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Kemudian ada asas-asas BK. Nah, asas-asas BK itu terdiri dari 8 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kemandirian, kemudian asas keterpaduan, asas keberlanjutan, asas profesionalisme, dan asas kemandirian. Nah, di asas kerahasiaan ini BK itu harus BK itu dalam setiap permasalahannya dihadapi siswa, guru tidak boleh menyebarkan permasalahan tersebut kepada guru ataupun siswa yang lain. Selanjutnya pada asas kesukarelaan, jadi siswa dalam menghadapi guru BK itu tidak boleh ada paksaan. Kemudian yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini guru dan siswa itu harus jujur dan saling terbuka satu sama lain. Kemudian yang keempat asas kemandirian. Di sini BK itu harus membuat siswa mampu menyelesaikan masalahan yang dihadapi dengan cara diberikan arahan. Kemudian ada asas kegiatan, di mana di sini siswa itu harus aktif dalam melakukan bimbingan. Jadi siswa itu harus berusaha untuk mencari masalahnya sebelum diarahkan, seperti itu. Kemudian ada asas keterpaduan, di mana di sini BK itu harus bisa bekerja sama dengan guru, orang tua maupun pihak yang lainnya. Kemudian ada asas keberlanjutan, di mana di sini itu layanan BK itu harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya dilakukan ketika ada siswa yang bermasalah saja. Kemudian ada asas profesionalisme, di mana di sini itu guru BK itu harus menjaga etika dan menjaga batasan antara
guru dan siswa seperti itu. Dan juga di sini harus profesional. Kemudian soal yang nomor 3 ada landasan, kedudukan BK, kemudian 3 wilayah atau bidang dalam pendidikan formal. Nah, landasan BK itu terdiri dari landasan filosofis. Jadi di sini setiap siswa itu pastinya unik dan berhak tumbuh sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua itu ada psikologis, di mana berdasarkan teori perkembangan dan perilaku manusia. Kemudian yang ketiga itu ada pendidikan, di mana BK itu harus sesuai dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk menciptakan manusia yang beriman, berilmu, maupun berakhlak. Kemudian yang keempat itu ada sosiologis, di mana artinya BK itu harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Kemudian yang kelima itu ada yuridis, harus sesuai dengan peraturan pemerintah seperti peraturan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang BK. Nah, kemudian ada kedudukan BK di sekolah. Nah, di sini BK itu merupakan bagian penting di dalam sistem pendidikan, di mana di sini BK itu berkedudukan untuk menangani setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran, kemudian membantu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya, kemudian membina perilaku positif dan disiplin, dan bagi siswa. Jadi kedudukan siswa itu bukan hanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak-anak yang nakal saja, tetapi juga kedudukan BK di sini sebagai tempat untuk membantu setiap perkembangan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian terhadap 3 wilayah atau bidang layanan BK, yang pertama itu ada bidang pribadi atau di sosial di sini. Jadi BK itu harus membantu siswa memahami diri, mengendalikan emosi atau pergaulan dengan baik dan menyesuaikan diri. Kemudian ada bidang belajar, di mana di sini itu layanan BK itu harus bisa membantu siswa dalam menemukan cara belajar yang efektif, kemudian bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dan mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga itu ada bidang karir, di mana layanan BK itu harus membantu siswa dalam mengenali minat, bakat, dan merencanakan studi di masa kedepannya. Seperti misalnya untuk nilai 90 itu lebih cocok untuk lanjut ke bidang studi kedokteran atau BK atau yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk soal yang nomor 4 yaitu keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Nah, di sini itu terdapat keunikan guru sendiri, yaitu tugas utama guru itu adalah untuk mengajar dan menilai hasil belajar siswa. Kemudian guru itu juga berfokus pada penguasaan materi pembelajaran, dan guru itu juga menjadi teladan yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter bagi siswa. Kemudian hubungan guru dengan siswa itu lebih konteks dalam pembelajaran formal di kelas. Sedangkan keunikan guru BK atau konselor itu lebih berfokus pada perkembangan pribadi, sosial, akademik, maupun karir siswa. Jadi kalau konselor itu biasanya tugasnya untuk mendengarkan, memahami, maupun membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian konselor itu juga harus bersikap netral, harus bisa menjaga rahasia, dan tidak menghakimi siswa. Terus konselor itu memiliki keahlian khusus pastinya dalam bidang komunikasi, asesmen, atau teknik konseling. Kemudian keterkaitan guru dan konselor ini pastinya guru dan konselor itu pastinya saling melengkapi, karena
guru itu berperan untuk mengenali tanda-tanda siswa yang bermasalah, dan konselor itu berperan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian guru juga dapat mendorong siswa untuk diberikan kepada guru BK dan diberikan sebuah layanan bimbingan atau konseling. Kemudian konselor itu juga dapat memberikan masukan kepada guru pada setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa agar pendekatan yang antara guru dan siswa itu lebih sesuai. Kemudian guru dan konselor itu biasanya saling bekerja satu sama lain demi tercapainya tujuan pembelajaran, dalam hal akademik maupun perkembangan siswa. Untuk soal yang nomor 5 itu berkaitan dengan karakteristik pribadi dan kompetensi profesional yang perlu dimiliki pendidik pada abad 21 dalam memberikan layanan bimbingan dan kemampuan komunikasi empati guru BK. Nah, di sini karakteristik pribadi yang harus dimiliki guru BK itu ada empati, di mana guru BK itu harus memahami setiap perasaan dan pikiran siswa. Kemudian guru BK juga harus bersabar, artinya tidak mudah tersinggung atau marah kepada siswa. Kemudian dapat dipercaya, di mana guru BK itu harus bisa menjaga kerahasiaan dan tidak membocorkan setiap permasalahan yang disampaikan oleh siswa. Kemudian guru BK itu juga harus adil dan jujur, artinya tidak memihak salah satu siswa. Terus juga harus bisa membuat siswa merasa aman di dalam penyampaian permasalahan tersebut. Terus guru BK juga tidak bisa merasa saling benar dan memiliki sifat tegas dan profesionalisme. Jadi guru BK itu tahu hubungan antara siswa dan guru. Kemudian ada kompetensi profesional yang harus dimiliki guru BK. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, di mana kompetensi ini adalah untuk memahami cara belajar siswa dan bagaimana strategi yang sesuai untuk siswa. Kemudian ada kompetensi kepribadian, kemudian ada kompetensi sosial, kemudian kompetensi profesional khusus, di mana guru BK itu harus menguasai teori teknik konseling, asesmen. Kemudian ada kompetensi digital abad pada 21, di mana di sini guru juga harus mampu menggunakan teknologi online seperti e-counseling. Kemudian ada kompetensi multikultural, di mana di sini itu juga harus menghargai setiap perbedaan agama, budaya, dan lain sebagainya yang ada pada siswa. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan komunikasi empati guru BK. Nah, kemampuan komunikasi empati guru BK sendiri adalah kemampuan yang harus dimiliki guru BK untuk mendengarkan, memahami, dan merespon perasaan siswa dengan cara yang lebih manusiawi. Caranya itu dengan tidak menyela pada saat siswa menyampaikan permasalahannya. Kemudian juga harus mengulang inti dari ucapan siswa untuk menunjukkan bahwa guru itu memahami apa yang disampaikan oleh siswa. Kemudian empati guru BK itu caranya dengan adanya validasi, kemudian membuka pertanyaan terbuka, memberikan dukungan kepada siswa atau tidak menghakimi siswa, kemudian harus bisa menjaga rahasia dan bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian di sini untuk soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 2, itu kurang lebih soalnya adalah berkaitan dengan permasalahan. Kalau misalkan saya bukan guru BK tetapi sebagai guru kelas, namun pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi
bagaimana cara penerapannya berkaitan dengan fungsi BK, orientasi BK, asas-asas BK yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya sebagai calon guru kelas di sekolah dasar, pastinya kita itu perlu memahami dasar-dasar dari bimbingan dan konseling itu sendiri, karena peran guru itu bukan hanya mengajar saja, tetapi juga harus memahami dan membimbing setiap perkembangan anak. Nah, kemudian jadi pelaksanaannya itu fungsi BK seperti pemahaman, pencegahan, pengembangan, dan perbaikan itu bisa diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Misalnya, dalam fungsi pemahaman, guru itu harus bisa membantu siswa dalam mengenali kemampuan yang dimiliki. Kemudian dalam orientasi BK sendiri bisa diterapkan guru dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan pastinya menghargai setiap perbedaan yang ada. Jadi di sini guru itu tidak hanya sebagai tempat untuk penyampaian sebuah masalah yang aman bagi siswa, tetapi guru itu juga harus bisa memberikan sebuah arahan dengan menggunakan bahasa yang lebih menghargai dan lembut. Dan dalam asas-asas BK seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian juga harus diterapkan guru di dalam kelas. Jadi guru itu juga harus bisa menjaga rahasia siswa supaya siswa itu merasa lebih aman ketika bercerita kepada gurunya. Dan guru di sini juga tidak boleh memaksa apabila siswa tidak mau menceritakan permasalahannya. Kemudian guru itu juga harus bersifat terbuka dan jujur serta bisa mengarahkan siswa-siswinya agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, baik masalah pribadi, sosial maupun emosional. Nah, dengan hal ini pastinya di dalam kelas guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, bahagia, dan yang pastinya lebih kondusif seperti itu.